Halo teman-teman, jumpa lagi kita di Question Answer episode 13. Nah teman-teman, hari ini kita udah kedatangan pembicara spesial gitu ya, Koko Stephen Erastus. Nah, Kok, gimana kabarnya Kok? Ya, masih bisa dilewati, Bet. Kelihatannya makin ganteng ya Kok ya? Ini udah agak kurusan nih. Kalau makin jelek berarti makin gak rohani. Gitu ya? Pengaruh ya antara rohani sama kegantengan kayaknya seimbang. Iya betul, seimbang. Oke Kok. Teman-teman udah banyak banget nih Ko yang nanya. Kan Ko Epen juga udah banyak banget ngebawain sesi warrior gitu ya. Udah berapa minggu kayaknya Ko ya? Kayaknya udah 3-4 kali ya kayaknya. Ratusan lebih. Lebih ya. Itu biskuit ya. Kayak biskuit ya. Nah Ko, udah banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Dan hari ini teman-teman kita akan spesial untuk ngebawain dengan topik pertanyaan tentang seputar mimpi dan ambisi. Nah ini juga mungkin berkaitan dengan warrior kita yang bertema Endless Desire yang juga dibawakan oleh Ko Stephen Erastus. Nah penasaran? Langsung aja teman-teman kita lihat pertanyaan-pertanyaannya nih ya. Ko, udah banyak yang nanya seputar pertanyaan ini. Gimana caranya biar kita bisa sungguh-sungguh menghidupkan mimpi? Nah ini kan kita hari ini berbicara dengan mimpi Ko. Kadang-kadang banyak teman-teman yang ngerasa nggak bisa ngewujudin mimpi karena merasa dia mau sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi di lain sisi merasa mimpinya sendiri mungkin nggak terkesan rohani. Nah, menurut Ko Epen sendiri ini sebenarnya gimana ya kok rasanya itu buat punya mimpi yang juga mungkin terkesan ambisius tapi juga rohani kok. Ambisius tapi juga rohani ya. Sebenarnya begini, mimpi itu kan atau harapan ya, mungkin cita-cita ya. Iya. Itu kan kita kan mendapatkan itu kan dari apa yang kita terima selama ini dari kita hidup, Bet. Dari kita kecil, orang tua, teman-teman, guru dan lain sebagainya, sampai membuat kita, Bet, memiliki sebuah tujuan hidup. Iya. Karena itu kan di Endless Desire, Koko juga ngomong kalau kita adalah produk masa lalu. Kita tuh terbentuk dari masa lalu kita. Iya. Demikian pula apa yang akan kita harapkan pun terbentuk dari apa yang masuk ke dalam pikiran kita selama ini kan, sampai dengan kita hari ini. Nah, karena itu sebenarnya yang harus dipikirkan adalah begini. Nggak salah punya mimpi atau cita-cita atau harapan. Tetapi bagaimana kita bisa menjalani mimpi, harapan kita itu bersama dengan Tuhan supaya nggak salah. Betul. Supaya nggak salah. Karena begini, kita nggak bisa dengan mudah membandingkan atau membandingkan ini mimpi yang rohani atau duniawi. Iya. Kan gini, semua kita kan teman-teman di rumah kan, saya rasa mimpinya nggak ada yang mau jadi penjahat ya. Betul nggak? Jadi kriminal gitu. Jadi kriminal gitu. Ntar one day saya mau ngerampok rumah yang ini nih. Ntar 5 tahun lagi paling nggak rampoknya rumah-rumah lebih gede gitu. Iya. Saya rasa nggak gitu loh. Kok rasa nggak? Kita punya mimpi paling nggak jadi orang berhasil yang nyusahin orang tua, bisa nolong keluarga dan lain sebagainya. Itu kan nggak salah juga sebenarnya, Bet. Sebenarnya nggak salah juga, Bet, sebenarnya. Nah, tetapi yang jadi masalah adalah ketika kita menjalani atau menggapai mimpi itu tidak bersama dengan Tuhan. Iya. Jadi yang ada kita tuh akan dihidupi kita akan menghidupi mimpi itu sendiri tanpa kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Nah, ini ntar masalahnya adalah ini masalahnya adalah selama kita berjalan dalam mengejar mimpi itu di luar Tuhan ya maksudnya ya. Kita kan juga semakin jauh dari Tuhan, Bet. Walaupun benar. Walaupun nggak salah, walaupun baik. Iya. Tapi kan kita kan bukan cuma baik, tetapi harus sempurna kan. Harus berkenan dan sempurna. Karena itu buat teman-teman yang memiliki pertanyaan seperti ini yang sama, mungkin jangan pusingkan mimpinya dulu. Oke, mau jadi orang berhasil. Oh ya udah, jadilah orang berhasil, kerja keras. Tetapi libatkan Tuhan di sana. Nah, itu yang paling pentingnya ya. Libatkan Tuhan di sana. Jadi kita berjalan bersama Tuhan. Jadi kalaupun ternyata mimpi kita berbahaya di mata Tuhan, Tuhan bisa mengarahkan. Tapi kalau kita jalan sendiri, ya habis, Bet. Akan jalan terus sendiri gitu loh. Sampai kira kita mau balik udah terlalu jauh gitu loh. Bukan berarti nggak bisa balik sih. Tetapi effort sih. Effort banget sih. Kalau misalkan kita ngomongin tentang tadi Ko Epen berjalan dengan Tuhan, itu kan berarti tentang bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita kok. Nah, menurut Koko sendiri gimana sih caranya biar kita bisa mengisi hari-hari hidup kita, perjalanan kita ini selalu dengan Tuhan?
memang dalam hidup ini tuh harus memilih, Bet. Hidup ini harus memilih, karena kita punya kehendak bebas. Kita bisa memilih. Karena itu kita harus memilih dalam hidup kita setiap hari. Kita harus memilih untuk menjadi orang yang bertumbuh lebih dari kemarin. Misalkan hari ini aku masih dengar firman Tuhan, aku masih belajar kebenaran, aku masih dengar khotbah orang-orang yang bagus khotbahnya, yang membawa kita semakin serupa seperti Kristus. Jam doa juga kita harus ada. Kenapa? Agar tiap hari kita berjalan dalam dimensi kehidupan yang bertuhan begitu loh. Dimensi kehidupan yang bertuhan gitu loh. Jadi kita harus terus ada harus membiasakan diri gitu loh di jalan. Kayak tadi di jalan kan, Koko di jalan ke sini, Bet. Di jalan dengerin aja Q&A. Dengerin aja apa sih yang nanya begitu. Oh begini. Karena kan ada beberapa skip gitu nih. Dengerin yang ini gitu. Itu kenapa? Kita jadi terbiasa hidup dalam dimensi berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita nggak membuat diri kita, nggak mengarahkan diri kita ke sini, kita udah otomatis menjadi serupa seperti dunia, Bet. Otomatis. Iya, benar. Menjadi serupa seperti dunia itu nggak perlu usaha, itu otomatis. Tapi menjadi seperti Kristus itu butuh usaha. Wow, cakep. Jadi kalau kita nggak mau usahakan ke sini, bubar, Bet. Iya. Habis kita di sini, binasa di sini ntar. Gitu. Wow, oke. Nah, aku demen banget dengan quotes dari Koko, dimensi dalam Tuhan gitu ya, Kok. Kalau misalkan kita ngomongin dimensi dalam Tuhan, ini ada salah satu teman kita juga yang bertanya, dia punya ambisi itu bagus sebenarnya. Gimana cara dia nolong orang, gimana cara dia pelayanan, gimana cara dia menghidupi, bantu keluarga, dan segala macam. Tapi di satu sisi dia juga khawatir. Jangan-jangan itu ambisi dari dirinya sendiri. Walaupun dalam tanda kutip ya, kemasannya itu seperti dimensi dengan Tuhan gitu ya. Karena ambisinya terkesan untuk orang lain. Tapi gimana pun kan kadang-kadang kita nggak bisa menilai diri sendiri secara penuh kok. Menurut Koko sendiri mungkin ada pengalaman atau mungkin ada masukan tentang ambisi yang seperti ini kok? Perbuatan baik pun bisa menjadi sesuatu yang salah, Bet. Kalau kita nggak menjalani itu bersama dengan Tuhan. Ya. Perbuatan baik pun. Kenapa? Karena manusia itu cenderung untuk mencari keuntungan. Minimal dipandang baik. Minimal dipandang baik. Iya. Nah, kita kalau memang hidup untuk pekerjaan Tuhan ya, hidup untuk kehendak Allah ya, kita nggak boleh mengambil keuntungan apapun. Bukan berarti kita nggak ada, maksudnya bukan berarti Tuhan, bukan berarti nggak ada keuntungan dalam arti kita nggak Tuhan berkati gitu. Oh, Tuhan pasti berkati dengan caranya, karena kita hidup kan untuk pekerjaan Dia kan gitu. Tetapi kita nggak boleh ada kayak, ini mau jadi baik nih supaya ntar dipandang baik, supaya orang melihat aku nih hambanya Tuhan loh, nggak perlu berpikir seperti itu gitu loh. Jalani kehidupan baik-baik sama orang baik, tanpa memiliki satu motivasi apapun untuk diri kita sendiri. Jadi kita murni gitu loh, murni gitu loh. Iya. Nah kalau kita nggak murni, Bet, kita tuh sekali nggak murni ya, itu kita bisa pinjam kata nyamber ke tidak kemurnian yang lain. Oh, jadi kayak domino gitu ya, kok ya? Iya, jadi nyamber yang lain, nyeret yang lain gitu. Oh, nih pengen diakuin baik nih. Oke, pengen diakuin baik. Nanti nih kalau kita nggak diakuin baik tersinggung. Ke situ lagi jadinya nih. Iya. Kalau kita tersinggung, apalagi nih? Once tersinggung berarti punya harga diri. Iya. Pengen yang baik. Oke, kalau tersinggung apalagi setelah tersinggung? Jadi kita nggak menolong orang yang bikin kita tersinggung. Panjang loh, Bet. Betul nggak? Iya, benar. Jadi nyamber begitu kayak domino effect kan gitu. Karena itu kalau kita nolong orang, kita biasanya Koko sih nguji diri Koko ya. Once yang Koko tolong dalam tanda kutip nggak tahu diri, dalam tanda kutip ya, nggak tahu diri, jadi malah nyerang balik. Iya, respon kita gimana? Bukan berarti nggak ada rasa sedih ya, kayak kok lu gitu sih? Ya udah gitu, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh sampai kayak kurang ajar nih orang, gua bales. Ya nggak segitunya juga. Kecewa, sedih ya ada, karena kita kan mungkin udah berkorban buat orang lain. Betul. Tapi seberapa dalam kekecewaan kita itu menunjukkan seberapa kita memandang kebaikan kita. Wah, keren. Seberapa dalam kita melihat kekecewaan kita itu, seberapa dalam kita melihat kebaikan kita juga dengan gitu orang lain. Gitu. Jadi ya kecewa ada, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita kembalikan sama Tuhan semuanya. Wow, keren. Nah,
Aku penasaran juga, banyak teman-teman yang juga penasaran bagaimana Koko sendiri menjalani ambisi dan mimpi ini kok. Karena kita lihat Koko Evan kan punya banyak kesibukan. Di satu sisi punya banyak kegiatan, jadwalnya juga penuh. Tapi gimana caranya bisa tetap hidup dalam dimensi dengan Tuhan tadi kok? Semua berbicara mengenai motivasi, Bet. Jadi, apa yang kau makan, apa yang kau minum, atau kau melakukan segala sesuatu, lakukan semua untuk kemuliaan Bapa. Iya. Kemuliaan Allah. Jadi semua berbicara mengenai motivasi. Bukan apa yang kita lakukan. Karena itu tadi kalau waktu pertanyaan lu, Bet, soal mimpi. Kan jawaban gue bukan masalah mimpinya apa. Karena teman-teman nggak ada yang mimpi jadi penjahat. Iya, betul. Paling nggak baik semua gitu loh. Betul. Paling nggak jadi orang kaya, sukses, atau dan lain sebagainya gitu loh. Oke. Tetapi kalau motivasinya salah, itu bisa jadi salah di hadapan Allah. Di mata Tuhan. Di mata kita baik-baik aja. Di mata orang lain baik-baik aja. Tapi kan Tuhan melihat hati ya. Betul. Tuhan melihat hati. Orang melihat perbuatan, tapi Tuhan melihat hati. Nah, penilaian Tuhan itu yang penting, Bet. Bukan penilaian orang lain. Penilaian Tuhan itu yang terpenting. Orang bisa nilai baik atau buruk dengan kebaikan kita. Terserah lah gitu. Yang penting kita nggak salah di mata Tuhan. Nah, nggak salah di mata Tuhan based on apa? Motivasi. Karena itu kalau tadi nanya, Ko Evan tiap hari sibuk dan lain sebagainya, ya gue pengen berkenan, Bet. Dengan segala usaha effort gue ya. Gue ngomong ini bukan berarti nilai gue udah bagus banget ya. Gue selalu bilang, gue teman seperjuangan teman-teman semua. Gitu loh. Gue selalu bilang, gue tuh teman seperjuangan kalian juga. Tetapi motivasi gue pengen bener. Gue pengen bener. Apapun yang gue lakukan, gue pengen bener. Itu doang sih, Bet. Wow, jadi motivasi itu yang benar-benar menggerakkan kita ya, Ko ya? Iya. Dan itu benar-benar bisa diterjemahin dalam setiap hidup kita. Iya, pasti ada buahnya, Bet. Iya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ko, yang juga berkaitan dengan ini gitu ya. Ada teman kita yang bertanya, untuk selalu menjadikan pekerjaan buat Tuhan. Nah, mungkin sekilas sudah sempat Koko singgung gitu ya. Cuman mungkin ada gak sih, Ko, tips atau hal praktisnya dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bekerja, tapi kita juga bekerja buat Tuhan. Nah, ini kan gak gampang sebenarnya, tapi menurut Ko Evan gimana kok? Bekerja buat Tuhan ya. Kalau ngomong bekerja ya, bekerja as in pekerjaan. Banyak banget, Bet. Luas banget. Karena itu jawaban Koko sama seperti yang kamu sebelumnya tadi, Bet. Penyanyi sebelumnya, Bet. Motivasi kita atas pekerjaan itu. Motivasi kita apa? Karena kalau main pekerjaan luas. Jadi kalau main pekerjaan jangan sampai kita membandingkan begini loh. Membandingkan pekerjaan Tuhan itu based on pekerjaan. Based on job desk lah, tempat kita kerja dan lain sebagainya. Ribet loh. Oh, nanti ujungnya begini. Oh, berarti pelayanan di gereja. Di kantor berarti nggak pelayanan. Benar. Jadi ntar lari ke sana. Kenapa? Karena kita membandingkan based on jenis pekerjaannya. Nggak boleh. Semua harus kita kembalikan kepada motivasi. Karena itu yang harus dirubah adalah hati. Hati berubah, nurani kita berubah. Alat apa yang masuk ke dalam pikiran kita. Karena itu berubahlah pembaharuan budimu. Dengar firman setiap hari, berdoa, memiliki komunitas yang benar, bertumbuh dalam Tuhan. Ini semua kan membuat kita memiliki nurani yang benar, nurani yang baik. Nah, kalau nurani kita semakin lama semakin baik, apapun yang kita lakukan, kita akan persembahkan untuk Bapa kok. Apapun yang kita lakukan. Dan pasti apapun yang dilakukan itu pasti baik. Gak mungkin, Tuhan, aku nyolong untukmu gitu. Kayaknya sih gak bakal begitu deh. Bukan kayaknya, pasti gak bakal begitu. Tuhan, aku mau ngerampok demi Tuhan, demi pekerjaanmu Tuhan. Iya. Kayak Robin Hood kan? Iya, benar. Nyolong tapi buat orang miskin. Iya. Tapi ya Robin Hood ya nggak tahu lah gimana ya guys, cerita rakyat ya, bener salah ya nggak tahu lah ya, orang bisa nilai sendiri ya. Bagi yang orang kaya yang dicolong mikirnya kan jahat loh, tapi bagi yang ditolong gila lu Superman gue gitu kan, lu Superman gue ya, nggak tahu lah ya. Tapi yang penting semua di hadapan Tuhan bagaimana nilainya, itu yang terpenting, Bet. Oke, jadi bener banget istilahnya gimana caranya kita hidup, gimana caranya kita punya motivasi, gimana caranya biar kita bisa melakukan semua itu dalam dimensinya Tuhan gitu ya, apapun pekerjaannya. Makanya kenapa banyak orang juga akhirnya membedakan kok pekerjaan yang jasmani dan rohani. Karena mungkin mereka membedakan secara pikiran gitu ya. Nah, dari pekerjaan, kok nambahin dikit ya. Dari pekerjaan yang berbeda, nanti jabatan orang juga dibedakan. Jabatan maksudnya di mata orang ya, ini pendeta atau bisnismen. Oh, iya. Akan jadi larinya ke sana gitu loh. Iya. Itu kan membandingkan something yang, sorry ya, bagi Koko sih,
itu bukan something yang esensi. Bukan something yang esensi atau penting atau mendasar ya. Iya, iya. Karena semua based on hati gitu loh. Ketika kita mulai melihat sesuatu bukan dari motivasi dasarnya, kita akan kelibet, bahkan ribet di situ. Akan kelibet di situ dengan berbagai macam pertanyaan. Oh, berarti bisnis duniawi dong. Gereja berarti pelayanan untuk Tuhan. Oke, berarti gue resign dari pekerjaan gue. Lah, kok jadi kesana-sana gitu loh. Oke, sekarang katanya masuk gereja. Oke, masuk gereja. Kalau motivasi salah, ya ngaco juga, Bet. Akhirnya nyari duit di gereja. Betul. Nyari duit di gereja, nyari nama baik di gereja. Pengen khotbah, pengen ngurusin jemaat, doain orang supaya dipandang baik. Karena itu kalau orang seperti itu di gereja kalau direndahkan dia marah. Kenapa? Karena nama baik gue keganggu nih. Iya, betul. Kenapa? Karena motivasinya salah. Itu lagi balik lagi. Baliknya ke motivasi yang sini. Betul. Kemurnian hati itu yang mesti dimiliki. Wow, keren. Nah, kita jangan sampai terjebak di sini lah. Jangan sampai di sini. Betul. Nah, ini menarik banget teman-teman. Akan ada pertanyaan lagi selanjutnya seputar ini karena ada yang bertanya dari pekerjaan sekuler pingin menjadi full timer dan semacamnya. Cuman kita simpan buat selanjutnya ya, Kak. Oke. Nah, teman-teman pasti terus penasaran, tetap ikuti question answer di episode selanjutnya. God bless.